Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, serta para nasabah di Philip Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi Philip Morning Market Call, edisi hari ini, hari Senin, tanggal 18 Juni 2016. Bersama saya Milka dan tim riset di sini, pagi ini seperti biasa pembahasan kita adalah indikasi IHSG dan juga Stock to Watch, dan nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Kita langsung mulai dengan indikasi IHSG, di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways atau cenderung bergerak di kisaran terbatas dengan support di level 5.066 dan resisten di level 5.146. Adapun market driver pagi ini di pasar Asia sendiri dibuka cenderung flat pada pagi ini, di mana Nikkei ini dibuka cukup menguat, namun bursa Shanghai sendiri dibuka flat dan cenderung melemah. Sementara itu, kalau kita lihat dari pergerakan pasar sepanjang weekend kemarin, juga ini dipengaruhi oleh aksi kudeta pada pemerintahan Turki, namun ternyata ini gagal. Jadi investor sendiri tampaknya tidak terlalu merespon kasus ini karena gagalnya kasus kudeta di Turki oleh militernya. Dan kemudian kita lihat harga minyak pagi ini di perdagangan pasar Asia pagi ini dibuka cenderung melemah dengan harga Brent ini flat di level 47,6 dolar per barrel, sementara itu US crude ini dibuka melemah 0,26% di level 45,83 dolar per barrel. Dan selanjutnya untuk stock to watch, di sini ada 4 saham yang dapat diperhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah Semen Batu Raja atau SMBR yang membukukan volume penjualan semen ini sepanjang first half 2016 sampai dengan bulan Juni kemarin sebesar 693.193 ton atau tumbuh sebesar 4% year on year. Dan kemudian dari saham kedua yaitu Astra International yang menyiapkan dana sebesar 4,5 triliun ini untuk melanjutkan ekspansi di sektor infrastruktur mereka sampai dengan tahun 2020, di mana Astra International sendiri berencana untuk memasuki bisnis toll road ini dan targetnya pada tahun 2020 akan mencapai sebesar 330 km. Dan yang ketiga dari saham Medco Energy International yang sudah berhasil menjual bond atau obligasi ini sebesar 1,25 triliun rupiah, di mana fund atau dana ini akan digunakan 70% untuk melakukan refinancing atas utang-utangnya, dan sementara itu 30% akan disimpan sebagai capex atau belanja modal dan juga untuk mengakuisisi. Dan yang terakhir dari saham Semen Indonesia, di mana SMGR ini membukukan volume penjualan semen sebesar 12,3 juta ton sampai dengan first half 2016 atau sampai dengan Juni kemarin, di mana ini merupakan pertumbuhan penjualan sebesar 1,6% year on year atau selama dibandingkan dengan first half 2015 yang lalu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketik di question box yang tersedia atau dapat dikirimkan ke Twitter kami @pmfcresearch atau ke email kami research@philip.co.id. Dan Bapak Ibu yang ketinggalan juga dapat menyaksikan kembali webinar kami di YouTube channel kami Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, pertanyaan pertama, selamat pagi untuk Bapak M. Suhartono yang menanyakan untuk saham Pepro, apakah masih bisa run up setelah naik cukup signifikan dan berapa untuk support resistennya? Baik, Bapak, untuk saham Pepro, di sini kami lihat pergerakannya saat ini sudah cenderung terbatas, Pak. Jadi tampaknya agak sulit untuk naik lebih lanjut lagi. Sementara untuk support saat ini berada di level 510 dan untuk resisten saat ini di level 530. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Pepro, kami bisa sarankan untuk take profit dulu sementara karena harga sudah naik cukup tinggi dan tampaknya sudah agak terbatas untuk pergerakan dari saham Pepro sendiri. Demikian, Pak. Selanjutnya mengenai saham SMBR dan GIAA jangka pendek apakah bisa menguat dengan saya Farhan di sini untuk SMBR sendiri untuk jangka pendek nampaknya berpeluang untuk melanjutkan pelemahan. Ini kemungkinan akan menuju ke level Rp700 untuk SMBR ini sendiri. Saran kami untuk SMBR untuk saat ini adalah wait and see terlebih dahulu sambil menunggu tanda-tanda pembalikan arah dari saham SMBR. Selanjutnya untuk saham Garuda Indonesia ini nampaknya masih akan cenderung sideways dalam beberapa hari ke depan, mengingat belum ada tanda-tanda untuk breakout dari saham Garuda Indonesia sendiri dengan saat ini rentang harganya masih cukup terbatas di kisaran harga Rp500 sampai di 460-an untuk saham Garuda Indonesia. Saran kami untuk saham Garuda Indonesia juga sama wait and see terlebih dahulu karena saat ini masih tergolong cukup sideways. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andri Sugiharto mengenai saham Gajah Tunggal ke depannya bagaimana. Untuk saham Gajah Tunggal ini masih bergerak cukup bullish untuk jangka menengah dan jangka panjangnya untuk saat ini. Namun tampaknya di area 1.200 saham Gajah Tunggal mengalami koreksi. Ini kemungkinan koreksinya masih bisa berlanjut. Saran kami untuk Gajah Tunggal apabila yang sudah mempunyai saham Gajah Tunggal bisa dicoba untuk take profit terlebih dahulu, dan apabila yang belum mempunyai bisa wait and see terlebih dahulu. Untuk level resisten Gajah Tunggal sekarang berada level Rp1.200 dan support di area Rp1.000.
Untuk saham Antam sendiri juga nampaknya masih terlahan di area Rp800. Ini untuk saham Antam untuk jangka menengahnya adalah sideways dan jangka panjangnya masih cenderung cukup bullish untuk saat ini. Kami menyarankan untuk saham Antam tetap wait and see terlebih dahulu untuk saham Antam, di mana kami menyarankan bisa dicoba untuk buy ketika breakout dari level harga Rp800. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Suryani mengenai saham KIJA dan CTRP untuk jangka pendek dan menengahnya untuk level resisten di level berapa. Untuk jangka pendek dan jangka menengah dari saham KIJA ini masih cenderung cukup bullish untuk saat ini, di mana level resisten dari saham KIJA ini berada di level 308 dan level support berada di area 290 untuk level untuk KIJA ini sendiri. Dan nampaknya ke depan masih akan pergerakan masih cukup bullish untuk saat ini, namun ada peluang mengalami koreksi di saham KIJA ini sendiri. Selanjutnya untuk saham CTRP untuk jangka menengahnya ini masih cenderung bullish, sedangkan untuk jangka pendeknya sudah memasuki fase sideways untuk saham CTRP. Untuk support sekarang berada level 570 dan resisten saat ini berada di level 720. Baik, untuk pertanyaan mengenai rekomendasi saham hari ini dari Bapak Robertus dan Bapak Suhartono, ini bisa dilihat di menu di Protector Bapak dan Ibu di bagian menu research, di bagian technical recommendation. Ini untuk rekomendasi sahamnya masih sama seperti hari yang sebelumnya, di mana belum ada perubahan. Untuk hari ini juga kami belum ada rekomendasi saham baru untuk saat ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Topan mengenai saham ASA, apakah masih akan menguat dan masih bagus untuk entry? Untuk saham ASA ini sendiri nampaknya kemarin mengalami auto reject untuk saham ASA ini sendiri, dan kami belum ada rekomendasi untuk saham ASA untuk saat ini karena kenaikannya juga terlalu cukup tinggi, sehingga bisa saja pada hari ini atau beberapa hari kemudian mengalami koreksi yang cukup tajam juga, mengingat kenaikannya juga hanya terjadi pada sekali saja, dan kita juga sebaiknya untuk cenderung menghindari saham-saham yang naiknya terlalu tinggi seperti ini, karena
kemungkinan besar di kemudian hari ini ada penurunan yang cukup signifikan juga untuk saham-saham seperti ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Stevi Adrianto untuk saham Adikarya. Ini saya jawab yang Adi dulu, Pak. Nanti sisanya akan dijawab oleh rekan-rekan lain di sini. Untuk Adikarya, ini kalau kita lihat pada perdagangan hari Jumat pekan lalu, ini gagal menembus resistennya yaitu di level 2.900. Jika Bapak preferensinya untuk jangka pendek, saran kami sebaiknya sell on strength saja untuk Adi. Itu di sekitar level 2 di bawah 2.850 untuk Adi, tapi ini kalau misalnya preferensinya jangka pendek karena kami melihat ada tekanan mulai ada tekanan jual untuk Adi. Sementara kalau untuk preferensi untuk jangka menengah dan jangka panjang ini masih bisa di hold untuk Adi sampai nanti menembus level 2.900. Demikian. Baik, selamat pagi dengan Edward di sini. Kita lanjut ke Pak Stevi ya. Selamat pagi Pak Stevi. Untuk LSIP, kalau kita lihat Pak dari kalau ditanya minggu ini ya, kemarin pas penutupan kemarin ya ada rebound ya dan hampir saya rasa high kemarin itu di sekitar 1.450 kalau tidak salah. Ya, dan kalau kita lihat dari sini Pak, dari trennya saya rasa secara overall masih bearish Pak. Ya, kita belum tahu apakah kenaikan ya satu pekan kemarin ini merupakan tanda-tanda untuk rebound ya, karena kalau kita lihat dari channelnya sendiri masih belum ada konfirmasi di sini Pak. Ini masih hanya sebatas masih berada di dalam channelnya Pak, masih berada di range-nya. Jadi kemarin sudah di lower bandnya, namun kelihatan rebound ya, dan hampir mencapai ke uppernya, lalu ada sedikit koreksi ya. Lalu kalau ditanya apakah pekan ini ada potensi, saya rasa mungkin kalau untuk potensi kita bisa coba di balik lagi Pak ya, kita bisa coba entry di level 1.400 ya. Ini merupakan level support untuk saat ini ya. Kemarin sudah ditembus dari level resisten sebelumnya, sudah ditembus dan otomatis menjadi level support. Itu dari sisi teknikal. Kalau ditanya dari sisi fundamental, saya rasa untuk harga CPO kelihatannya masih belum ada tanda-tanda untuk rebound Pak. Ya, saat ini harga CPO masih berada di level sekitar 2.250-an ringgit per tonnya, which is itu masih jauh di bawah ekspektasi kami ya. Mungkin kalau Pak Stevi baca report untuk CPO ya, di situ saya range-nya untuk tahun ini rata average harga jual CPO itu di level sekitar 2.400 sampai dengan 2.500. Ya, jadi masih jauh di bawah range dari perkiraan kami Pak. Ya, jadi ya balik lagi mungkin untuk minggu ini ya mungkin kita bisa coba dulu buy on weakness di level 1.400 untuk parsialnya ya, nanti kalau mungkin ada sedikit koreksi lagi kita bisa coba di level 1.330 begitu Pak.
Baik, selanjutnya masih melanjutkan pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto. Untuk saham Bank BTN dan juga Bank Mandiri, di sini kalau kita lihat pergerakan untuk saham Bank BTN saat ini tampaknya sudah mulai menguji level resistennya, yaitu resisten terdekat di level 1865. Jadi untuk saat ini, jika Bapak sudah memiliki saham BTN di harga yang cukup rendah, kami bisa sarankan untuk mulai jual parsial Pak di level sekitar 1860 sampai dengan 1865, karena di sini ada level resisten yang cukup kuat, dan kemudian melanjutkan untuk saham Bank Mandiri. Di sini kalau kita lihat untuk saham Bank Mandiri sendiri kemarin ada resisten yang cukup kuat di level 10.175, dan juga untuk level support terdekat adalah di level 9.500. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Bank Mandiri, jika harga Bank Mandiri ini turun dan bergerak melemah mengajak turun lagi, kami bisa sarankan untuk dilakukan cut loss atau dijual di sekitar level 9.500. Sementara kalau harganya masih berhasil menguat, kami bisa sarankan untuk take profit di sekitar level 10.100 sampai dengan 10.175 untuk jangka pendek cenderung menengah. Demikian, Pak. Baik, kembali lagi dengan Edward di sini ya. Untuk Pak Stevi, mungkin ini yang terakhir ya dari Pak Stevi ya. Kayaknya selain itu sudah. Yang PNLF Pak, kalau kita lihat dari sini ya, secara overall, secara jangka panjang trennya masih bullish ya. Bisa kita lihat ini higher low ya, dan higher high juga ya. Ada channel bullish di situ. Namun kalau untuk entry saya rasa kita harus konservatif juga Pak di sini, karena kenaikannya juga sudah lumayan tinggi ya, sudah cukup tinggi dalam satu tahun ini ya. Mungkin untuk entry kita bisa coba di level 200 Pak. Jadi saat ini mungkin buy on weakness ya. Dan untuk resisten saya rasa saat ini masih berada di level 220 untuk resistennya. Oke. Nah, kalau mungkin Pak Stevi tipenya memang ingin mengejar momentum ya. Kalau momentum saya rasa level 200 ini agak sulit Pak, jujur ya, mungkin agak sulit untuk turun ke level 200 kecuali nanti ada profit taking yang cukup signifikan ya. Namun kalau profit taking tersebut tidak terjadi ya, mungkin Pak Stevi bisa coba entry di level MA20-nya Pak. Ya, kalau kita lihat pergerakan MA20 saya rasa masih cukup rapi ya, masih cukup bagus. Ya, jadi so far mungkin untuk saat ini kalau Pak Stevi ingin masuk, mungkin kita bisa sarankan untuk partial dulu ya, jangan terlalu banyak di MA20, nanti sisanya kita bisa average down di level 200 ya. Dan kalau kita lihat pagi ini kelihatannya PNL dibuka juga
naik lagi Pak untuk hari ini. Jadi mungkin ada kecenderungan hari ini dia akan mencoba untuk menguji level 220. Namun kalau tidak berhasil tembus ya, saya rasa dia bakal turun dulu, bakal konsolidasi dulu ya sebelum nanti mencari lagi momentum untuk naik lebih tinggi lagi begitu Pak. Ya, dan mungkin sekali lagi untuk PLF ya Pak Stevi, saya rasa cut loss-nya harus ketat Pak. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan dari Ibu Alifi ya untuk CPO. Untuk CPO Bu Alifi, untuk rekomen ya, untuk emiten di sektor CPO ada dua yang saya rekomendasikan ya, ada Ali dan juga LSIP. Kebetulan dua emiten ini sudah under coverage kami ya, dan mungkin sekedar info untuk Ali sendiri target price kami ada di level 17.350 ya, which is masih jauh dari harga sekarang. Lalu yang kedua ada LSIP ya. LSIP target price kami itu di level 1.600, juga masih jauh di level dari harga sekarang ya. Jadi mungkin bisa kita lirik ya untuk kedua emiten CPO ini. Dan kalau dari sisi sektor ya juga kita lihat sektor prediction belakangan ini masih cenderung melemah ya, dikarenakan dari harga jual CPO yang masih jelek ya, masih kurang bagus untuk tahun ini, jauh dari high mungkin pada bulan Mei lalu harga CPO itu hampir mencapai 2.800 ringgit per tonnya. Saat ini sudah 2.200. Jadi turunnya itu sudah hampir 20% dalam jangka waktu sekitar 2 sampai 3 bulan ini. Jadi tekanannya masih cukup banyak, namun bukan berarti sektor CPO ini tidak memiliki tidak memiliki kesempatan yang bagus untuk kita akumulasi. Ya, karena kalau kita lihat dari sisi valuasi ya, Ali dan LSIP ini masih wajar, masih cukup murah ya, dari relatif masih cukup murah dibandingkan dengan mungkin emiten-emiten lain ya, baik di sektor CPO-nya sendiri ataupun emiten-emiten lain di luar sektor CPO ya. Mungkin untuk saat ini untuk jangka menengah sampai jangka panjang kami bisa merekomendasikan Ali dan LSIP begitu. Baik, selanjutnya ini selamat pagi untuk Ibu Suryani yang menanyakan saham BNI untuk level resistennya di level berapa. Baik Bu, untuk level resisten terdekat saat ini dari saham BNI sendiri ada di level 5.550, sementara untuk level support kemarin ada di level 5.400. Jadi jika Ibu sudah memiliki saham BNI, jika ingin dilakukan taking profit untuk jangka pendek mungkin bisa mulai dilakukan jual parsial ini di sekitar level 5.500 sampai dengan 5.550. Tapi untuk saham BNI ini kami rasa untuk masih ada potensial upside sampai dengan untuk target price kami adalah di sekitar level 5.750. Jadi masih ada potensial upside sampai dengan ke level tersebut, mengingat untuk kuartal 2 tahun ini kinerja BNI kami rasa akan ada
akan ada kenaikan yang cukup signifikan sehingga kami masih bisa rekomendasikan hold untuk saham BNI untuk jangka menengah. Demikian, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad yang menanyakan yang mohon diulas untuk saham Telkom. Baik Pak, untuk saham Telkom kalau kita lihat di sini ada resisten terdekat saat ini adalah di level 4.265 untuk jangka pendek. Tapi jika Bapak sudah memiliki saham Telkom, jika ingin dilakukan trading jangka pendek bisa dijual di level 4265, namun untuk jangka menengah dan jangka panjang kami masih bisa sarankan hold karena untuk potensi dari kinerja Telkom sendiri untuk tahun ini kami rasa masih cukup menjanjikan sehingga masih bisa di hold untuk jangka menengah dan jangka panjang. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Deborah, sebelumnya dengan Destia Faisal di sini yang menanyakan untuk proyeksi PTBA apakah akan terus menguat sampai akhir minggu ini. Untuk saham PTBA, ini trennya sendiri masih cukup bullishnya masih cukup kuat. Jadi jika Ibu ini sudah memegang saham PTBA, kami menyarankan untuk bisa di hold terlebih dahulu. Namun jika Ibu sudah merasa cukup dengan penguatannya ini, bisa dilepas dulu sebagian atau direalisasikan terlebih dahulu keuntungannya sebagian. Ini untuk saham PTBA karena jika kita melihat indikator stokastik ini juga sudah berada di area overbought. Jadi sudah jenuh beli untuk saham PTBA, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ini bisa terjadi koreksi untuk saham PTBA. Jadi jika Bapak Ibu sudah memegang saham PTBA di harga bawah ini bisa dijual dulu sebagian, demikian. Namun secara keseluruhan ini untuk jangka panjangnya ini saham PTBA masih cukup bullish. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Junaidi yang menanyakan untuk saham Indi. Untuk saham Indi, ini jika kita melihat indikator MACD ini telah terjadi golden cross, maka kemungkinan besar ini bisa melanjutkan penguatannya karena sudah terkonfirmasi untuk
terkonfirmasi untuk tren bullishnya, karena MACD sudah terjadi golden cross. Jadi jika Bapak sudah memegang saham Indi, ini bisa di hold terlebih dahulu, nanti bisa dijual di sekitar di atas harga 725. Namun jika belum memiliki saham Indi, ini bisa buy on weakness untuk saham Indi ini di sekitar harga 675. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Wijaya yang menanyakan untuk saham BSDE jangka pendeknya bagaimana? Untuk saham BSDE ini sepertinya sudah masuk ke level bearish untuk jangka pendeknya karena gagal bertahan di atas harga 2025. Jadi kemungkinan besar ini bisa melanjutkan koreksi untuk saham BSDE. Jadi jika Bapak sudah memegang saham BSDE di sekitar harga 1.900-an, ini bisa dijual terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus yang menanyakan untuk beli Telkom sebaiknya di harga berapa? Untuk saham Telkom, ini untuk masuk sekarang sepertinya sudah cukup terlambat karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu koreksi terlebih dahulu Pak. Untuk saham Telkom ini bisa menunggu koreksi di sekitar harga di sekitar 4.000 hingga 4.000. Ini kursornya mana? Di sekitar harga 4.000 hingga 4.100 jika ingin masuk ke saham Telkom. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yanto Kosasih yang menanyakan untuk saham BEX. Untuk saham BEX ini sepertinya ada potensi melanjutkan koreksinya karena stokastik ini juga sudah berada di area overbought atau sudah menurun. Jadi jika Bapak sudah memegang di harga bawah, ini kami merekomendasikan untuk bisa dijual terlebih dahulu. Namun jika Bapak mengambil di harga atas, ini sebaiknya melakukan average down atau melakukan cut loss jika harga BEX ini turun di bawah harga 79. Jika harga BEX ini turun di bawah harga 79, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan cut loss. Demikian, Pak. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi.